Luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Saya kagum, tadi pujian yang pertama kalau nggak salah. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia kok mau tinggal di dalam hati kita. Itu sesuatu yang unbelievable, sesuatu yang kalau saudara benar-benar mikir kayaknya mana mungkin sih ya. Dia yang maha besar, maha kuasa, pencipta langit dan bumi, kok Dia tinggal dalam diri kita gitu loh. Diri kita yang gak luput dari kesalahan, gak luput dari dosa ya saudara. Tapi Dia mau tinggal, dan Dia setia, Dia tetap tinggal, dan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun. Puji Tuhan, kalau kita ada sore hari ini sebagaimana kita ada, maka itu semua karena kebaikan Tuhan saja, ya. Nah, sore hari ini saya ingin membagi kepada saudara pasca, ya, sesudah kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Judul daripada firman Tuhan sore hari ini adalah perjalanan ke Emmaus, ya, perjalanan ke Emmaus. Dan itu hanya tercatat di kitab Lukas, ya. Jadi nggak ada di mana-mana, saudara, kecuali di Lukas yang mencatat. Sehingga sepertinya tidak terlalu heboh, tidak terlalu menjadi sorotan. Tapi kita akan belajar, ternyata ada pelajaran yang cukup baik dalam firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24, 13-35. Karena ayatnya begitu panjang, saya tidak akan baca. Saya hanya akan menceritakan atau mengambil garis besarnya saja, ya. Puji Tuhan. Perjalanan ke Emmaus adalah kisah yang menarik, walaupun hanya ditulis oleh Lukas. Dikisahkan ada dua murid Yesus, ya. Yang satu bernama Kleopas, yang satu lagi pada akhirnya saya baca bernama Simon. Dan murid ini bukan murid ring satu, bukan lingkaran dekatnya Tuhan Yesus, ya. Kita tahu lingkaran Tuhan Yesus ada 12 murid, dan dia bukan termasuk di situ. Dua murid ini galau, ya. Bahasa kerennya tuh galau. Galau karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu penyaliban Yesus. Kebanyakan murid masih tinggal di Yerusalem, ya. Yesus mati atau disalibkan di Bukit Golgota, ya, Ibu Linda yang berapa kali ke Golgota, ya Bu? Berapa kali Bu ke Israel? 10 kali. Aku satu pun belum pernah, sekali pun belum. Dia encourage saya, ayo pergi, siapa lagi? Kalau kamu pergi, beda deh, gitu. Nanti khotbahnya jadi beda, katanya. Nanti khotbahnya Israel terus gitu loh. Jadi Bukit Golgota itu ada di Yerusalem. Nah, waktu terjadi kebangkitan Tuhan Yesus, hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, para wanita datang ke kubur Yesus, ingin memberikan rempah-rempah, ya. Jangan pandang enteng wanita, ya. Ini justru yang paling hebat wanita, yang muncul adalah wanita. Yang laki-laki nggak ada ceritanya di situ. Yang ada hanya Maria, ada dua Maria, Maria ibu Yesus, Maria saudara, saya lupa, ya, ada 3 orang, tapi nggak ada prianya, ya. Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, 2 orang murid ini tambah bingung, saudara. Udah mati, dibunuh, disalib, bingung. Sekarang tahu-tahu katanya bangkit, kuburnya kosong. Dan di tengah kegalauan, 2 murid ini
pulang kampung, ya. Pulang kampungnya bernama Emmaus, makanya temanya perjalanan ke Emmaus. Emmaus berjarak, kalau saudara baca, 7 mil dari Yerusalem, kira-kira 10 kilometer lebih, ya 10,2 atau ya 10,2 lah, kilometer. Dia berjalan. Kalau saya hitung-hitung 1 kilometer itu diselesaikan berapa ya? Pokoknya 3 kilometer, 10 kilometer itu diselesaikan 20 menit, 3 jam 20 menit berjalan. Sambil ngobrol-ngobrol, curhat masing-masing. Waduh, kenapa sih kok itu yang namanya Yesus kok mati? Di tengah-tengah pembicaraan, tahu-tahu Yesus hadir di situ. Ya, ini luar biasanya, saudara. Yang catat hanya Lukas. Sebelum Yesus hadir di mana-mana, ya, dia hanya menampakkan pada, kalau nggak salah, Maria Magdalena. Lalu setelah Maria Magdalena disuruh pergi, dia tidak menampakkan kepada siapa-siapa, tapi dia justru datang kepada murid yang tidak ring satu, ya. Murid Yesus banyak, ya, bukan cuma 12. Jadi ini murid-murid yang di luar yang 12 itu. Lalu Yesus mancing, saudara. Kamu tuh ngomongin apa sih gitu loh? Kamu lagi ngomong apa? Dan si Kleopas, kamu ini orang yang nggak tahu, satu-satunya nggak tahu ya. Berita bahwa ada seorang nabi yang kemudian disalib, mati dikuburkan, tahu-tahu dibilang bangkit. Yesus mancing. Dia nggak tahu kalau itu Yesus. Jadi matanya seperti ada selaputnya. Dia nggak lihat bahwa itu adalah Yesus. Padahal hari masih belum gelap, saudara, masih terang ya. Sekitar mungkin jam 3 lah kira-kira ya. Tapi matanya nggak lihat Yesus. Lalu Yesus terus mancing lagi. Emang kenapa? Ya bahasa gaulnya, emang kenapa? Imam-imam dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan disalibkan. Padahal kami dulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara lewat 3 hari, sejak semuanya terjadi, tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan. Di pagi-pagi buta mengatakan, kubur Yesus kosong. Jadi kacau lah pikirannya. Yesus mati, sekarang dibilang kuburannya kosong dan lain sebagainya. Dan beberapa teman kami membuktikan bahwa memang betul kubur itu kosong. Jadi diberitakan ini sama si Kleopas kepada Yesus. Lalu Yesus dengan tegasnya, hai, kamu orang bodoh. Wah, Tuhan Yesus bisa ngomong bodoh, saudara ya. Kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus singkat cerita menjelaskan lagi kitab nabi-nabi, ya kitab nabi-nabi, kitab perjanjian lama yang kesemuanya adalah menggambarkan bahwa Yesus akan dikorbankan, Yesus akan menjadi juru selamat, dan lain sebagainya. Lalu sampailah mereka ke Emmaus, saudara. Sampai di Emmaus, Yesus pura-pura. Ya, Yesus pura-pura. Ini ada penjelasannya, saudara. Pura-pura ingin meneruskan, katakan Emmaus ke sana. Yesus pura-pura ingin meneruskan perjalanannya. Tapi kedua murid Yesus mendesak. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama. Waktu ia duduk, mereka memperhatikan Yesus mengucapkan
syukur dengan memecah-mecahkan roti, baru dia terbuka. Oh, ternyata dia Yesus. Baru tahu bahwa itu Yesus. Nah, saya ingin mengambil beberapa dari ayat yang kita baca ini. Ada 3 hal saja, saudara. Ya. Bahwa perjalanan ke Emmaus, 2 murid Yesus ini, boleh kita pelajari sebagaimana perjalanan kita mengikut Yesus. Ya. Perjalanan ke Emmaus, kita ambil pelajaran sebagaimana kita mengikut Yesus. Murid-murid, 2 murid ini kecewa berat, saudara. Kecewa dengan Yesus. Terbukti dari kata yang ada di Lukas 24:21 tadi. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sudah 3 hari gak ada apa-apa. Mungkin mereka masih berharap setelah disalib terjadi sesuatu, kemudian harapan mereka bisa tercapai. Harapannya untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan kerajaan Roma. Mereka ingin dibebaskan. Mereka membaca perjanjian lama bahwa akan lahir seorang raja yang lebih besar daripada Daud. Sehingga mereka membacanya, oh, raja itu akan kembali lagi bertahta seperti zaman Daud. Bahkan lebih lagi, sehingga bangsa Israel yang waktu itu ada dalam jajahan Roma bisa kembali bebas. Itu yang diharapkan, tapi ternyata mati. Yang diharapkan mati, sehingga mereka kecewa. 2 murid Yesus ini kecewa. Dalam kehidupan mengiring Yesus, saudara dan saya bisa menjadi kecewa. Kenapa? Kayaknya salahnya media deh. Keluar. Kece. Wah. Bener nggak? Dalam mengiring Tuhan Yesus kadang-kadang kita bisa kecewa. Benar ya atau tidak? Ya, kadang-kadang manusia ya. Mengapa kita kecewa? Karena kita mengharap sesuatu. Betul? Orang yang kecewa itu karena berharap sesuatu, saudara. Kalau nggak berharap sesuatu ya nggak kecewa, gitu ya. Doa, udah doa, katanya Tuhan jawab doa kita. Tapi kenapa? Gak dijawab-jawab. Bahkan kadang-kadang gak dijawab doanya. Bisa kita menjadi kecewa. Orang yang jahat di sekitar kita, atau lebih tepatnya orang yang lebih jahat di sekitar kita, seringkali hidupnya lebih enak, saudara. Ya, banyak orang yang gak kenal Tuhan, tapi hidupnya wah mamplak-mamplak, saudara. Dan kita kadang-kadang bisa menjadi iri. Kok dia ke gereja juga kagak, sumbang gereja juga enggak, tapi hidupnya enak ya. Tapi saudara tidak sendiri, ya. Saya pun bisa begitu, saudara. Ya, saudara tidak sendiri. Karena dalam Alkitab juga banyak contoh tokoh-tokoh yang kecewa dengan Tuhan. Contohnya Yunus kecewa dengan Tuhan. Ya. Dia suruh membebaskan kota Niniwe. Yang tadinya Tuhan bilang, kamu harus kutuk, hancurkan itu kota Niniwe. Tapi dia suruh selamatkan, suruh menginjil di kota Niniwe. Dan Tuhan selamatkan.
Yunus kecewa berat. Kemudian Habakuk, seorang nabi, dia berdoa untuk bangsa Israel. Gak dijawab-jawab, dia kecewa. Kemudian ada nama lagi, Naomi. Naomi seorang bangsa Israel. Dengan suami dan kedua anak laki-lakinya, ketika di daerahnya terjadi paceklik, dia pindah kota. Ya kayak kita dari Indonesia pindah ke Australia. Tapi sayangnya Naomi mengalami nasib yang kurang baik, saudara. Beda dengan kita. Di dalam, kalau bilang pelarian, di dalam, perantauan. Thank you. Di dalam perantauannya, suaminya Elimelech kalau salah ya, mati. Kedua anaknya juga mati. Sehingga waktu Naomi, balik aja deh ke kampung, pulang ke Israel. Waktu orang menyambut, Naomi, jangan panggil aku Naomi. Pahit hati saya. Dia kecewa dengan Tuhan. Tadi kecewa karena kita harapannya tidak dijawab ya. Doa tidak dijawab. Apa yang kita inginkan tidak dijawab. Kita kecewa. Memang kadang-kadang kurang ajar juga sih orang kecewanya, terus terang. Apalagi kecewanya sama Tuhan. Dia yang berharap, dia yang kepingin, nggak dikasih malah marah sama yang diharapkan. Marah sama Tuhan lagi. Seringkali kita malah mendikte Tuhan. Tuhan, saya maunya begini, kondisi saya maunya begini, saya maunya begini. Kita atur Tuhan. Tapi tahukah saudara? Saya kecewa nih, nggak bisa jalan. Oke. Ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali kita kayak lebih dari Tuhan, lebih hebat dari Tuhan. Kita punya rancangan kayaknya udah luar biasa lah. Kayaknya mesti berhasil, mesti jadi. Tapi Tuhan katakan, rancanganmu bukan rancanganku. Bahkan rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Bangsa Israel yang diwakili tadi dengan dua murid yang kecewa, dia berharap bahwa Yesus menjadi raja seperti Daud, bahkan lebih besar dari Daud. Kemudian tidak terjadi. Ternyata yang menjadi raja itu mati. Ini kenapa pindah-pindah sendiri ya? Kecewa lagi. Tambah Kecewa berat. Tapi saudara, puji Tuhan, Tuhan mengasihi orang kecewa. Kalau saya, ada orang yang kecewa, bisa kayak gini sudah, alah gitu aja kecewa lah. Gitu aja kecewa. Ya, kadang-kadang kita pengen dapat perhatian, pengen dapat nasihat, malah kayak gitu aja kecewa sih. Tapi Tuhan beda, saudara.
Tuhan mengasihi. Bahkan Tuhan mengejar orang yang kecewa. Tuhan mengerti kalau kita kecewa. Tuhan tidak akan menyalahkan, kamu sih salah doa. Enggak. Dia Tuhan yang baik. Naturalnya Tuhan seperti di Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan itu gak tahan kalau melihat orang kecewa. Ya. Beda dengan kita lah. Tadi saya katakan, kalau kita, gitu aja kecewa. Gitu. Tapi Tuhan gak. Kalau ada yang kecewa, pertama ada temennya ya. Zaman dulu pun orang sudah kecewa. Tapi Tuhan yang baik. Tuhan yang care dengan orang yang kecewa. Dan dia ingin membalut luka hati saudara dan saya. Pasangan hidup belum tentu loh saudara. Ya. Pasangan hidup bisa seperti yang saya ngomong. Gitu aja kecewa. Tapi Tuhan enggak. Tuhan sangat-sangat care dengan saudara dan saya. Dia membalut, menyembuhkan luka hati saudara. Itu yang pertama, saudara. Lalu berikutnya, ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Yang kedua tentang keintiman dengan Tuhan. Kita tadi membaca ada acara makan, ya. Yesus memecah-mecahkan roti. Ada sesuatu yang bersifat privacy. Saya yakin tidak semua orang saudara undang untuk makan di rumah saudara. Kalau tidak dekat-dekat amat saudara. Ya. Kalau sekarang aja tamu cukup di luar gitu. Kemarin saya didatengin orang Indonesia, 2 orang. Ada om sama tante ya. Saya mungkin nggak mau panggil om tante lah. Masih lebih muda, tapi kira-kira usia begitu. Saya sudah tahu, karena modelnya sudah tahu. Saudara pasti tahu lah. Kalau udah pakai dasi ya, rapi-rapi, ada kuno-kuno sedikit gitu ya. Si tantenya agak kuno, rambutnya kuno gitu. Wah ini pasti Sasio Pak. Saya udah tahu. Saya cuma bukanya setengah saudara. Kok tahu saya orang Indonesia coba? Dia terus terang tahu dong dari bukan Yellow Pages, satunya Yellow Pages apa tuh? White Pages. Oh iya ya, kalah deh kita. Gereja kita kalah. Dia dari White Pages cari orang Indonesia. Ada apa om? Ini mau ada kabar baik. Oh apa? Ini oke. Terus saya langsung tutup. Thank you ya om. Thank you tante. Udah langsung saya masuk. Habis itu saya nyesel juga saudara. Nyeselnya, aduh, kayaknya nggak sopan amat ya. Masa sih cuma buka setengah lagi bukanya pintu gitu. Padahal dia orang Indonesia, harusnya saya bisa ngobrol yang lain lah paling nggak. Kalau saya nggak setuju dengan bawaannya itu. Tapi saya percaya kalau teman dekat saudara, saudara baru ajak makan di rumah. Saya dulu sering diundang hotspot. Apa itu? Hotspot. Hotmail. Apa? Hotpot. Hotpot ya? Hotmail. Hotpot. Karena deket. Yuk kapan nih hotpot? Karena deket. Ya. Kalau nggak undang saya berarti kurang dekat sama saya.
Yesus yang tidak dikenal itu adalah orang asing bagi dua orang ini. Tapi dia mau mengundang ke dalam, mau masuk, ayo masuk ke rumah, makan sama-sama gitu. Ini satu pelajaran, saudara. Bahwa Tuhan memang mencari domba yang hilang. Bahwa Tuhan memang mengejar orang yang kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa masuk dalam privasi saudara. Rumah dan undangan makan adalah sangat privasi. Tidak semua orang yang bisa diundang kecuali dekat. Tuhan seolah-olah ingin meneruskan. Dia ingin mereka yang mengundang. Dan akhirnya mereka mendesak. Pelajarannya, saudara, untuk intim dengan Tuhan, harus kita yang memulai. Harus kita yang mendesak diri kita, mendesak Dia untuk bisa intim dengan kita. Yesus adalah Yesus yang Allah yang intim dengan umatnya. Dia punya natural yang ingin dekat sehingga dia berkorban di kayu salib supaya kita bisa kembali lagi seperti Adam dan Hawa dulu, bercengkrama dengan Tuhan. Tapi dia tidak ingin memulai dulu untuk mau dekat intim dengan kita. Dia mau kita yang membuka pintu keintiman. Jadi dia mencari kita, tapi untuk intim harus kita. Harus seperti murid ini mendesak Yesus, tinggallah bersama dengan kami. Jadi jangan berharap gak semua anak Tuhan intim dengan Tuhan, ya. Saya lihat gak semua. Ya, saya pun kalau tidak ada usaha tentu saya nggak bisa intim dengan Tuhan. Ada usaha, ada bagian daripada saya agar saya bisa intim dengan Tuhan. Sebab Tuhan dalam hal ini, Dia menunggu. Dia pura-pura meneruskan perjalanan sampai diundang sama kedua orang ini. Yang berikutnya, saudara. Oh ya, ada satu. Ini loncat kayaknya nih. Ada gagal paham. Ya, tadi di Lukas 24-21 jelas bangsa Israel, murid Yesus yang dua itu gagal paham akan rancangan Tuhan. Dia pikir rancangan Tuhan untuk kembali mendirikan kerajaan Israel yang dulu sempat megah. Tapi bukan itu rancangan Tuhan. Di Lukas 24-21 yang sering kita bawakan di acara Natal, malaikat Tuhan berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bangsa Israel gagal paham. Bangsa Israel hanya pahamnya raja untuk bangsanya sendiri. Padahal Yesus datang sebagai raja, sebagai juru selamat untuk seluruh bangsa. Bangsa Israel hanya skup kecil, skup duniawi, skup dagingnya dia, saudara. Yesus terlalu murah kalau cuma menyelamatkan bangsa Israel. Seringkali saudara dan saya juga sama. Apa yang menjadi mauku? Mengambil ayat-ayat yang hanya sesuai dengan apa yang menjadi rancangan kita. Kadang-kadang doa nggak dijawab, tadi dikatakan kecewa.
Tapi tahukah saudara bahwa ada rancangan yang lebih besar daripada sekedar apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita harus mengalami hal-hal yang gak enak, saudara. Hal-hal yang bisa kematian, kerugian, kebangkrutan, ditinggal pasangan. Rasanya kita semua udah benar. Semua udah gak ada salahnya. Kenapa terjadi seperti itu? Tapi coba kita memahami rancangan Tuhan yang tadi dikatakan sejauh tinggi dari bumi. Mungkin kita nggak bisa ngerti waktu kita ngalamin masalah-masalah berat, saudara. Aduh, buru-buru mikir nggak bisa. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan sukacita buat kita. Memang saat ini gak enak, mungkin. Tapi belum sampai pada ujungnya, ya. Saya selalu katakan, kalau kita berdua ngobrol sama Yogi, mengalami masalah ini dan itu, ingat, kalau sebuah kalimat, ini baru koma, belum titik. Jadi peristiwa yang kita alami baru sampai pada koma, belum titik. Sesudah koma kita mau melihat betapa tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang penuh kuasa. Akan bertindak buat kita. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami sesuatu, ingat, belum pada akhirnya. Kadang Tuhan masih menunggu sesuatu. Kadang Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal kita diminta mengucap syukur, sebab kita tidak tahu, saudara, yang kita pikir ini musibah ternyata bukan musibah, ternyata malah keberuntungan. Banyak gara-gara COVID, banyak yang berhasil, saudara. Kemarin saya membaca aja gitu loh, membaca. Ini kan gara-gara COVID, sosial media jadi booming. Saya membaca keberhasilan dari satu orang brimob di Irian Jaya. Irian Jaya kalau nggak salah. Mungkin saudara ada yang pernah lihat itu TikToknya. Dia mengcover anak-anak di Irian Jaya. Ya. Salah satunya bintangnya itu komando. Jadi kalau ketemu si komando yang kecil itu masih kecil, komando gitu. Terus si komando dengan tubuhnya, siap. Itu sudah tipikalnya si komando. Gara-gara si komando itu, gara-gara mengcover, mereka kayak membujuk orang-orang di sana, suka kasih sembako dan lain sebagainya, ditontonin gitu ya. Si brimob ini subscribe-nya banyak banget, dan diperkirakan 1 minggu dia punya penghasilan 260 juta rupiah. Seminggu, saudara. 260 juta. Dan dia sudah
mengupload 233 short video. Gara-gara ya COVID itu akhirnya media dia bisa punya ide. Dan ada banyak lagi saudara keberhasilan di tengah-tengah musibah. Ya. Jadi kita, Tuhan bilang bersyukur sebab kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bersyukur aja. Memang gak gampang saudara, gak gampang untuk bersyukur. Tapi bersyukur, disuruh bersyukur ya bersyukur aja. Ini kok kayak loncat-loncat ya? Enggak ya? Sedikit loncat. Ini tentang keintiman dengan Tuhan dan tapi udah lewat. Gak apa-apa ya. Saya kesini dulu sebenarnya. Keintiman dengan Tuhan harus kita yang membuka, saudara. Ada kata mengenal yang dipakai di bahasa Ibrani-nya di Perjanjian Lama dengan kata yada. Dan di Perjanjian Baru dikatakan ginosko. Mengenal Tuhan secara erat sekali. Kata ini dipakai sebagai kedekatan suami istri. Bahkan ketika Adam berhubungan dengan Hawa, itu menggunakan kata yada. Seintim itulah yang Tuhan mau kita dengan Tuhan. Dan dicontohkan di Filipi 3:10, bagaimana Rasul Paulus yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yada, ginosko dengan dia, dan kuasa kebangkitannya dan sebagainya. Rasul Paulus bukan orang yang gak ada harapan ya, dia seorang yang ternama, intelek, belajar Alkitabnya di tempat yang top, orang ternama. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia tidak ingin apa-apa, kecuali saya ingin mengenal dia. Dan mengenal ini menggunakan kata ginosko, mengenal dengan dekat. Ini gambaran Yesus ingin masuk ke dalam ruang hati saudara yang private. Ini ada ceritanya, entah ini konon kabarnya aja lah ya, karena di internet suka benar suka enggak, tapi saya ambil yang positif aja, konon kabarnya. Si pelukis melukis dengan indahnya lukisan ini. Lalu dia coba pamerkan dan bertanya kepada orang-orang yang ada di pameran itu, tolong dikoreksi, ada salah apakah lukisan saya? Si pelukis namanya Han, H-U-N-T. Pak Han. Wah, orang bingung. Lukisan Anda sudah indah banget. Perfect. Gak ada salahnya. Udah gak ada salahnya. Mau dilihat di mana salahnya gak ada. Tapi ada satu orang yang jeli. Satu orang yang jeli. Saya gambarkan ini di kita itu Pak Kom. Betul loh. Saya kalau baca surat Pak Kom itu kadang-kadang saya sudah bikin sesuatu yang kayaknya nggak ada salah, saya udah nanya sama sini, masih aja salah. Aku ini teliti banget. Makanya dia kalau dulu bersih-bersih gereja, satu rambut aja tahu dia sudah. Kecuali kacau hidup ya Pak Om. Kalau kacau hidup dia lari. Satu rambut dia tahu, dia pungut. Teliti orangnya. Ada satu orang kayak Pak Kom, saya tahu Anda tidak menggambar kunci. Nggak dikunci, di pintunya nggak ada kuncinya. So, si Pak Han, si pelukis itu bilang,
Anda salah. Yesus hanya mau masuk ketika pintu dibuka dari dalam. Supaya Yesus masuk dalam hati saudara, intim dengan saudara, harus kita yang membuka. Dia tidak pernah memaksa. Ya. Yesus tidak pernah memaksa kita. Tapi kalau saudara mau intim dengan Tuhan, kita yang harus membuka pintu. Jangan cuma doa, Tuhan saya pengen dekat dengan kamu, pengen dekat. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang nyanyi-nyanyi, nggak ada artinya saudara. Harus kita yang membuka pintu, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Membuka pintu. Orang Jawa punya falsafah yang bagus. Ya. Oh, tresno, jalanan, soko, kulino. Cinta, kedekatan, datang karena biasa. Ya, karena tiap hari ketemu, lama-lama jatuh cinta. Ya. Lagunya kan bulannya biasa saja. Akhirnya datang juga gitu loh. Jadi, biasakan dengan Yesus. Membaca surat cinta dengan Yesus. Kayaknya harus ada usaha, saudara. Mungkin ada orang yang, jatuh cinta dengan Yesus, langsung tanpa membaca firman. Mungkin ada ya. Tapi kayaknya saya lebih setuju kita harus doing gitu loh. Sebab apa? Sebab Yesus nggak terlihat sekarang, saudara. Nggak kelihatan. Bagaimana mencintai yang nggak kelihatan? Ya bacalah firman-Nya, baca suratnya, ngomong-ngomong dengan Dia. Tanpa terasa, awalnya mungkin biasa-biasa aja, lama-lama jatuh cinta, saudara. Gak baca suratnya gak enak, gak ngomong gak enak. Perjalanan ke Emmaus, tolong tim musik boleh maju, mengajar kita, ya. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan yang baik atas hidup kita. Dalam Tuhan tidak ada salahnya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang benar. Mazmur mengatakan, ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau, itulah pimpinan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kedua, izinkan Tuhan menyatakan kedaulatan dalam hidup kita. Jangan terus maunya kita dong. Tuhan mau saya begini, mau saya begini, mau saya begini, mau saya begini. Aduh, emang Tuhan itu apa? Kita diselamatkan saja itu sudah luar biasa, nggak ada yang bisa membayar keselamatan kita. Tapi kita masih mau coba atur Tuhan dengan segala permintaan kita. Biarlah permintaan Dia, biarlah kedaulatan Tuhan. Amsal 21 ayat 1 kalau nggak salah. Hati raja bagaikan batang-batang air, kemana mengalir kita tidak ada yang tahu. Kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Kadang-kadang ke lembah, ke yang paling dalam, kita nggak tahu. Tapi saya dikatakan mengucap syukur aja. Mengucap syukur aja. Sampai nanti kita melihat bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Sebab firman Tuhan katakan promosi datang dari Tuhan. Dia yang akan mengangkat kita. Kita bersyukur aja, saudara. Yang terakhir tadi, keintiman dengan Tuhan adalah bagian kita. Untuk kita yang harus membuka dulu, saudara. Kalau Tuhannya pengen intim, saudara. Dia pengen intim dengan kita. Tapi Dia nggak mau masuk kalau kita nggak buka pintu.